Mungkin karena Anda adalah seorang pengusaha sukses, businesswoman, sehingga yang namanya masyarakat terkena banjir, kehilangan harta benda, ya, kehilangan jiwa, bisa hanya dengan diberikan uang pengganti atau uang bantuan gitu karena Anda orang kaya. Menurut pandangan kami, pembongkaran ini tidak boleh sebenarnya dilakukan secara sepihak. Ini menteri ya, menteri pariwisata, bicaranya prihatin. Anda itu bicara prihatin terhadap banyaknya korban yang kehilangan harta benda ataupun korban jiwa, atau prihatin pada pengusaha. Jadi dia nggak ngerti bahwa ada peraturan undang-undang yang lebih tinggi dibanding peraturan menteri. Dan Anda harusnya paham sebagai menteri. Menteri itu levelnya apa? Menteri itu levelnya adalah pembantu presiden. Saya rasa masyarakat Jawa Barat kayaknya nggak perlu menteri yang seperti ini. Nggak ada gunanya juga kalau datang ke Jawa Barat. Simak videonya hingga selesai agar tidak menjadi salah paham ataupun gagal paham. Ternyata ini ada di level pusat yang berpikir seperti si aktivis proyek, si Dodi itu. Ada ternyata di level pusat yang berpikir seperti ini. Kita lihat nih videonya. Ya, dari Kementerian Pariwisata kami sejujurnya prihatin dengan situasi ini, dan kami terus melakukan monitoring terhadap perkembangan situasinya. Nah, tapi tentunya kami selalu menghimbau bahwa pelaku usaha wajib memastikan legalitas usaha mereka masing-masing. Menurut pandangan kami, pembongkaran ini tidak boleh sebenarnya dilakukan secara sepihak. Ini menteri ya, menteri pariwisata, bicaranya prihatin. Anda itu bicara prihatin terhadap banyaknya korban yang kehilangan harta benda ataupun korban jiwa, atau prihatin pada pengusaha karena dilakukan pembongkaran. Dan bicara pembongkaran sepihak, ini ngotak tengutek. Sudah kena korban jiwa, kerugian masyarakat dan masa depan, kondisi sekitarnya, Anda membela investasi. Itu kan BUMD yang dibongkar. Lahannya kerjasama operasi dengan BUMD. Ya wewenang gubernur. Anda ini ngerti atau enggak sih? Anda ini menteri mengkomentari sesuatu hal yang ngaco. Dan Anda rupanya karena terlalu kaya dan lahir di Singapura, Anda punya perusahaan agrobisnis, batu bara, mitra Freeport, dan apartemen, yang nggak akan paham mengenai risiko bencana. Ya kalau Anda kebanjiran juga kan Anda bisa ngikutin tuh kayak yang viral, yang ngungsi. Kayak pejabat ngungsi di hotel bintang 5 atau bisa lari ke Singapura karena nggak banjir. Ya masyarakat mau kemana? Mungkin Anda belum pernah merasakan yang namanya terkena bencana. Mudah-mudahan ya Anda nanti ketika ke lokasi merasakan. Yang di Hollywood saja yang jauh lebih terkena daripada Anda, kayak Mel Gibson tuh, terkena dampak kebakaran hutan. Hancur semua harta bendanya. Yang nolong apakah orang-orang kaya? Atau para pejabat? Bukan tuh. Para petugas pemadam kebakaran dan masyarakat relawan. Yang mereka pun menolong
seperti itu mengorbankan, mempertaruhkan keselamatan jiwa mereka. Mungkin karena Anda adalah seorang pengusaha sukses, businesswoman, sehingga yang namanya masyarakat terkena banjir, kehilangan harta benda, ya, kehilangan jiwa, bisa hanya dengan diberikan uang pengganti atau uang bantuan gitu karena Anda orang kaya. Anda pikir seperti itu dengan menggampangkan segala sesuatu bahwa itu adalah urusannya investasi. Terlebih jika legalitas suatu usaha sudah diurus dengan sah. Pembongkaran sepihak bisa menjadi sebuah presiden buruk bagi iklim investasi atau berusaha di Indonesia. Namun, kami juga menghimbau destinasi wisata untuk selalu mematuhi aturan yang berlaku dan memenuhi semua perizinan dasar yang diwajibkan, seperti persetujuan kesesuaian kegiatan memanfaatkan ruang, persetujuan lingkungan, dan persetujuan bangunan gedung. Nah, sektor pariwisata harus tetap memperhatikan aspek keberlanjutan kelestarian alam, termasuk hal pengelolaan kawasan wisata. Hal ini sesuai dengan Permen Parekraf nomor 9 tahun 2021 yang telah diisu tentang pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan. Ketahuan kan? Dia itu nggak paham hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Karena mungkin gedenya, karena lahirnya di Singapura. Dan nggak tahu sekolahnya di mana tuh ya. Mungkin di luar negeri juga. Jadi nggak mengalami seperti SD kayak saya yang tahun 80-an udah paham tuh. Udah diajarin oleh guru SD bahwa peraturan itu punya tingkatan levelnya. Mana yang lebih kuat. Ya dia nggak ngerti bahwa ada peraturan undang-undang yang lebih tinggi dibanding peraturan menteri. Dan Anda harusnya paham sebagai menteri. Menteri itu levelnya apa? Menteri itu levelnya adalah pembantu presiden. Peraturan menteri kok bisa melebihi yang namanya undang-undang yang telah disahkan pemerintah pusat, yaitu oleh bersama-sama presiden dengan DPR RI. Kok ngaco ini menteri? Dan yang melakukan penyegelan yang namanya Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi telah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Pak Hanif tuh datang, lalu Menko, lalu penyegelan-penyegelan yang lain misalnya villa, itu dilakukannya oleh Kementerian Kehutanan dan ATR BPN. Kok bodoh sebagai seorang menteri? Ya kalau nggak ngerti undang-undang yang ada di Indonesia, gimana Anda bisa berbicara seperti itu? Nanti kalau ingin di detailnya kami bisa paparkan atau kami bisa informasikan lebih lanjut. Dan Kementerian Pariwisata juga mendorong adanya evaluasi yang lebih baik dalam pengawasan dan pemantauan terhadap pembangunan wisata yang berada di kawasan sensitif seperti kawasan hutan dan konservasi. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama untuk memfasilitasi perkembangan pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dari situ. Dan saya rasa ya, kalau lihat tadi pembicaraannya menteri ini, Menteri Pariwisata ini kan baca tuh ya. Dan saya kira itu dipersiapkan oleh orang lain. Berarti ada sesuatu juga yang goblok ini. Yang ngebantuin itu, yang bikin draftnya itu. Kebodohan ini sudah merajalela dan udah nggak ngotak lagi ya. Udah nggak ngotak, nggak ngutek lagi. Ini yang bikin. Terutama ini menterinya sama sekali nggak paham. Kok di daerah wisata yang sensitif? Aduh, mohon ini Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, reshuffle saja menteri yang seperti ini.
Masih banyak warga negara Indonesia yang jauh memiliki kemampuan dan ingin berbakti untuk bangsa dan negara, terutama untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Masih banyak yang jauh lebih ingin bekerja untuk bangsa dan negara seperti Bapak Presiden. Sampai rela untuk mengorbankan jiwa raganya demi rakyat. Dan mungkin nih saya mewakili warga Jawa Barat. Nanti warga Jawa Barat tolong komen sebanyak-banyak ya. Karena ini saya akan mention ke Bapak Presiden. Presiden Prabowo Subianto. Ini pendapat saya pribadi dan mewakili tim saya. Saya rasa masyarakat Jawa Barat kayaknya nggak perlu menteri yang seperti ini. Nggak ada gunanya juga kalau datang ke Jawa Barat. Kalau melihat seperti ini. Tidak ada gunanya, Pak. Dan juga mungkin nanti masyarakat Jawa Barat akan nolak ini menteri ini. Kalau ada peresmian di Jawa Barat. Karena ini berbahaya ini. Hanya mementingkan investasi pariwisata tanpa mempertimbangkan dampak kerugian yang jauh lebih dalam dan ke arah masa depan bagi masyarakat, lingkungan, dan keselamatan jiwa rakyat Indonesia. Itu dari kami. Tolong netizen ya, like dan share kemana-mana. Ini menteri ini kayak begini nih, kita dukung sama-sama. Semua masyarakat Jawa Barat, bukan hanya Jawa Barat ya, mungkin seluruh Indonesia atau ada yang di luar negeri. Di Jawa Barat sih terus terang nih, kita nggak saya nih dengan tim saya nggak butuh nih ada menteri kayak begini nih. Di Jawa Barat nggak perlu kayaknya. Wisata Jawa Barat bisa maju nih tanpa menteri kayak begini. Dengan pimpinan Kang Deddy Mulyadi dan Kang Erwan, kayaknya jauh bisa lebih maju nih. Nggak butuh menteri kayak begini nih. Kita nggak butuh Jawa Barat. Supaya bisa didengar oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.